Kisah ini dimulai pada suatu pagi di tengah savana Afrika. Seekor singa jantan liar yang gagah, bernama Raka, sedang berjalan santai melintasi semak belukar. Raka dikenal sebagai singa yang berani dan kuat, tapi juga misterius. Singa-singa lain di kawanan mengaguminya, sementara hewan-hewan lain takut padanya. Hari itu, udara savana terasa berbeda, angin membawa bau asing yang tak biasa di hidung Raka. Nalurinya sebagai pemburu langsung menyala. Lalu, di tengah perjalanan, Raka mendengar suara pelan, seperti tangisan. Raka heran. Apaan tuh? Perasaan gue belum pernah dengar suara kayak gini di savana, pikirnya. Perlahan, Raka mengikuti suara itu. Saat mendekati asal suara, dia melihat sesuatu yang aneh. Di situ, di bawah naungan pohon besar, ada makhluk kecil yang lagi menangis. Anak manusia? Kok bisa ada di sini? Raka mendekati anak itu dengan hati-hati, badannya yang besar terlihat mengintimidasi, tapi anehnya, si anak berhenti menangis begitu melihat Raka. Mereka saling menatap. Raka bingung, tapi ada sesuatu dalam tatapan anak ini yang bikin hatinya tersentuh. Tanpa sadar, naluri Raka sebagai pelindung muncul. Dia berjanji dalam hati buat memastikan anak ini aman. Entah gimana caranya setelah menemukan anak manusia itu, Raka bingung harus ngapain. Dia sebenarnya nggak pernah berurusan sama manusia, tapi anak kecil ini kelihatan benar-benar membutuhkan pertolongan. Raka pun memutuskan buat membawa anak itu ke tempat persembunyiannya, sebuah gua kecil yang tersembunyi. Di sana, anak itu bisa aman dari hewan-hewan lain yang mungkin berbahaya. Raka berhati-hati membawa si anak, pakai moncongnya buat menggenggam pakaian si anak biar nggak terluka. Raka ngerasa aneh banget, biasanya dia nggak pernah peduli sama makhluk lain selain kawanan singanya. Tapi kali ini, ada perasaan lain yang bikin dia mau melindungi anak kecil ini. Sesampainya di gua, Raka bingung lagi. Anak manusia makan apa ya? Pikirnya. Sementara itu, anak kecil itu terus menatap Raka dengan tatapan penuh rasa ingin tahu, seolah merasa aman di dekat singa besar ini. Hari pertama bersama anak manusia itu ternyata nggak mudah. Anak kecil ini nggak berhenti menangis. Raka mencoba berbagai cara buat nenangin dia. Dia bahkan mencoba membuat suara yang lembut, meski biasanya suaranya garang. Anak itu mulai tenang setiap kali Raka berada di dekatnya. Di hari-hari berikutnya, Raka mulai merasa nyaman sama kehadiran anak ini. Ada ikatan aneh yang terbentuk antara mereka. Raka udah terbiasa jadi raja hutan yang ditakuti, tapi di depan anak ini, dia merasa seperti sosok pelindung. Di malam-malam yang sunyi, Raka sering mendengar tawa kecil anak ini saat mereka bermain di gua. Setelah beberapa hari berlalu, anak manusia itu mulai terbiasa sama Raka. Dia udah nggak takut lagi, malah mulai tersenyum setiap kali Raka mendekat. Senyum itu bikin hati Raka hangat. Setiap kali anak itu tersenyum, Raka merasa seperti singa yang paling beruntung di dunia. Dia mulai menganggap anak ini seperti keluarganya sendiri. Sambil menghabiskan waktu bersama, Raka mulai paham bahwa anak manusia ini punya kebiasaan-kebiasaan aneh. Misalnya, anak ini suka sekali menggenggam ekornya dan tertawa, atau mencoba berjalan di samping Raka dengan langkah-langkah kecilnya. Setiap momen bersama anak ini terasa berharga buat Raka. Seolah dia menemukan sisi lembut dalam dirinya yang selama ini nggak pernah dia kenal. Suatu hari, ketika Raka lagi pergi berburu buat mencari makan, dia mencium bau yang nggak asing lagi, manusia dewasa. Raka langsung khawatir. Dia tahu kalau manusia dewasa bisa berbahaya, terutama kalau mereka tahu ada anak kecil yang hilang di savana. Raka buru-buru kembali ke gua, khawatir kalau manusia-manusia itu akan menemukan anak yang dia lindungi. Sesampainya di gua, Raka melihat anak manusia itu lagi tertidur pulas. Raka merasa lega, tapi dia sadar kalau dia harus lebih hati-hati sekarang. Raka kemudian memutuskan buat tetap berjaga-jaga di sekitar gua, memastikan nggak ada ancaman yang bisa membahayakan anak ini. Kehidupan Raka di gua bersama anak manusia ini mulai terdengar oleh kawanan singanya. Salah satu singa betina dari kawanan, Lila, mendekati gua untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Lila melihat Raka bersama anak manusia itu, dia terkejut. Raka, lo gila? Itu manusia. Kenapa lo bawa dia ke sini? Raka menjelaskan bahwa anak ini terlantar dan gak punya siapa-siapa. Lila awalnya ragu,
Tapi setelah melihat betapa tenangnya anak ini di samping Raka, dia jadi luluh. Lila pun ikut menjaga anak itu ketika Raka harus berburu. Anak manusia ini sekarang jadi bagian dari keluarga mereka. Semakin hari, semakin erat ikatan antara anak manusia ini dengan Raka dan Lila. Lila mulai menganggap anak ini seperti anaknya sendiri. Mereka sering bermain bersama di tepi gua, dan Lila yang awalnya takut malah jadi pelindung kedua untuk anak itu. Raka senang melihat anak itu mulai punya ibu yang menyayanginya, meski bukan dari spesies yang sama. Di setiap senja, mereka bertiga sering duduk di luar gua, menikmati angin savana yang tenang. Buat pertama kalinya, Raka merasa seperti punya keluarga yang lengkap. Hari-hari terus berlalu, dan anak manusia ini semakin besar. Dia mulai belajar banyak hal dari Raka dan Lila, termasuk cara bertahan hidup di alam liar. Anak itu mulai memahami bahasa isyarat mereka, dan sebaliknya, Raka dan Lila pun mulai mengerti kebiasaan-kebiasaan anak manusia itu. Mereka sering bermain di sekitar gua, dan anak itu selalu memeluk Raka setiap kali merasa takut atau lelah. Setiap momen kebersamaan terasa seperti hadiah buat Raka dan Lila. Mereka menemukan kebahagiaan yang sederhana namun begitu mendalam. Savana mulai dilanda kekeringan panjang. Air makin susah didapat, dan makanan juga mulai berkurang. Kawanan singa Raka harus berjuang lebih keras buat bertahan hidup. Di tengah situasi sulit ini, Raka tetap berusaha melindungi anak manusia itu dari bahaya kelaparan dan kehausan. Raka sering berburu lebih jauh, dan terkadang pulang dengan tubuh yang kelelahan. Meski begitu, dia tetap tersenyum melihat anak itu, memastikan kalau anak itu aman dan cukup makan. Tantangan ini justru bikin ikatan mereka semakin kuat. Suatu hari, seorang penjelajah yang tersesat di savana tanpa sengaja menemukan gua tempat Raka, Lila, dan anak manusia itu tinggal. Penjelajah itu terkejut melihat anak manusia kecil bersama dua singa dewasa. Dia langsung sadar bahwa ini adalah anak yang selama ini hilang dan dicari-cari oleh keluarga dan penduduk desa terdekat. Penjelajah itu menghubungi tim penyelamat, dan tak lama kemudian mereka datang untuk membawa anak itu pulang. Tapi anak kecil itu justru bersembunyi di belakang Raka, takut berpisah dari keluarganya, yang sudah merawatnya. Di episode-episode berikutnya, kisah berlanjut dengan proses perpisahan yang mengharukan antara anak manusia ini dan Raka. Penyelamat akhirnya berhasil membawa anak itu kembali, namun anak itu terus merindukan Raka dan Lila. Keluarganya yang akhirnya menemukan kembali anak mereka sangat bersyukur, tapi mereka heran kenapa anak itu selalu mencari sosok Raka dan Lila. Bertahun-tahun kemudian, saat anak itu tumbuh dewasa, dia kembali ke savana untuk mencari Raka dan Lila, ingin bertemu lagi dengan dua singa yang telah menjadi keluarganya dulu. Momen reuni mereka begitu mengharukan, meski sudah lama berlalu, ikatan antara mereka bertiga tetap kuat. Bertahun-tahun berlalu sejak anak itu, yang kini bernama Arya, dibawa kembali ke desanya oleh tim penyelamat. Arya sekarang sudah tumbuh menjadi seorang remaja yang gagah. Meski ia telah menjalani hidup normal bersama keluarganya, hatinya selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Kenangan tentang Raka dan Lila, dua singa yang telah merawatnya, tidak pernah benar-benar hilang. Suatu hari, Arya meminta izin kepada keluarganya untuk berkeliling savana. Dengan penuh rasa penasaran, dia kembali menyusuri tempat-tempat yang samar-samar ia ingat. Dia terus berjalan dengan harapan bertemu dengan Raka dan Lila. Dalam perjalanannya, Arya seringkali melihat jejak-jejak kaki singa, tapi ia tidak yakin apakah itu milik Raka atau bukan. Tiba-tiba, di balik semak-semak, ia melihat seekor singa besar dengan surai yang gagah, mengintip dari kejauhan. Arya berhenti sejenak, matanya membesar, jantungnya berdegup kencang. "Raka," gumam Arya dengan suara bergetar. Singa itu menatapnya dalam-dalam, seolah mengenali aroma dan aura yang familiar. Singa besar itu mendekat dengan perlahan, dan Arya merasa ada kehangatan yang membuncah di hatinya. Semakin dekat, Arya semakin yakin bahwa itu adalah Raka. Tanpa sadar, Arya merentangkan tangannya, dan Raka berhenti hanya beberapa meter darinya, menatap Arya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada kerinduan, kehangatan, dan perlindungan di dalam tatapan itu. Seolah mengenang masa lalu, Raka berjalan mendekat dan dengan lembut menggosokkan kepalanya pada Arya. Momen ini begitu menyentuh,
hingga Arya merasa air mata menetes di pipinya. Mereka hanya berdiri di sana, membiarkan angin savana membawa ingatan masa lalu. Bagi Arya, ini adalah bukti bahwa meskipun bertahun-tahun telah berlalu, cinta dan ikatan yang mereka miliki tetap kuat. Saat Arya dan Raka terhanyut dalam pertemuan yang mengharukan, terdengar suara geraman lembut dari arah belakang. Arya menoleh dan melihat Lila, singa betina yang dulu juga menjadi pelindungnya. Lila berjalan mendekat dengan hati-hati, seperti tidak yakin siapa yang berada di hadapannya. Namun, saat Arya menyentuh lembut kepalanya dan mengucapkan, "Lila, ini aku," singa betina itu segera mengenalinya. Dengan suara lembut, Lila menjilat tangan Arya, seolah menyampaikan rasa sayangnya. Arya menyadari bahwa meski hidup mereka berbeda, di hati mereka ada tempat khusus yang hanya dimiliki oleh satu sama lain. Setelah bertemu kembali dengan Raka dan Lila, Arya memutuskan untuk menghabiskan malam bersama mereka di savana. Dia membaringkan diri di samping Raka dan Lila, merasakan kehangatan tubuh mereka yang besar dan kuat. Di malam yang sunyi itu, Arya menatap langit yang dipenuhi bintang, merasa aman dan terlindungi di antara dua singa yang telah menjadi keluarganya. Raka dan Lila terlihat seperti berjaga di sisinya, menjaga agar tidak ada hewan liar lain yang mengganggunya. Untuk pertama kalinya sejak ia kembali ke desa, Arya merasa tenang. Raka bahkan mendengus lembut seolah hendak berkata, "Kamu aman di sini, bersama kami." Momen ini seperti mimpi yang indah, membawa Arya kembali pada masa kecilnya. Keesokan paginya, Arya terbangun oleh suara-suara lembut di sekitar. Raka dan Lila berdiri tak jauh darinya, seperti mengajak Arya untuk mengikuti mereka. Meski awalnya bingung, Arya memutuskan untuk mengikuti jejak mereka. Ternyata, Raka dan Lila hendak mengajaknya berburu. Arya memperhatikan dengan penuh kekaguman cara Raka bergerak dengan penuh kehati-hatian, dan bagaimana Lila mengikuti setiap gerakan Raka dengan cermat. Arya mencoba menirukan mereka, merasakan adrenalin saat mereka melacak mangsa. Meskipun ia tak ikut berburu, pengalaman ini memberinya rasa hormat yang mendalam pada dua singa ini. Mereka adalah guru dan pelindung baginya, mengajarinya cara hidup di alam liar. Namun, petualangan Arya di savana tidak selalu berjalan mulus. Ketika mereka berjalan di dekat sumber air, tiba-tiba muncul seekor hiena besar yang tampak lapar. Arya langsung merasa takut, tapi Raka dan Lila segera berdiri di depannya, melindungi Arya dengan geraman mengancam. Hiena itu sempat mundur, tapi kemudian memanggil kawanannya. Seketika, Arya, Raka, dan Lila dikelilingi oleh sekelompok hiena yang siap menyerang. Meski situasi menegangkan, Raka dan Lila tidak gentar sedikit pun. Dengan geraman yang penuh kekuatan, Raka menyerang salah satu hiena, membuat lainnya mundur. Lila mengapit Arya, memastikan dia tidak terluka. Dengan kerja sama yang solid, mereka berhasil mengusir kawanan hiena itu. Arya sadar bahwa Raka dan Lila akan melakukan apa saja untuk melindunginya, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawa. Setelah pengalaman mendebarkan itu, Arya mulai merasa rindu dengan keluarganya di desa. Meski ia merasa bahagia berada di antara Raka dan Lila, dia tahu bahwa keluarganya pasti khawatir. Namun, dia juga bingung, karena hatinya merasa berat untuk meninggalkan Raka dan Lila lagi. Raka sepertinya bisa merasakan kebingungan Arya. Dia menatap Arya dalam-dalam, seolah berkata, "Kami selalu ada di sini. Kamu bebas kembali kapan saja." Arya merasa tersentuh dan memutuskan untuk berpamitan sementara dengan janji bahwa dia akan sering kembali. Saat Arya akhirnya memutuskan untuk kembali ke desanya, suasana di savana terasa berbeda. Raka dan Lila mengikuti Arya sampai ke tepi savana, seolah enggan melepaskannya. Arya memeluk leher Raka dan mengusap kepala Lila, menahan air mata yang mulai mengalir. Dia berkata pelan, "Gue nggak akan lupa sama kalian. Kalian adalah keluarga gue, dan gue akan balik lagi." Raka dan Lila berdiri diam saat Arya perlahan menjauh, hanya menatapnya dengan tatapan penuh kasih. Meski berat, mereka tahu bahwa Arya harus kembali ke tempat di mana dia berasal. Hati mereka tahu bahwa ini bukanlah perpisahan selamanya. Setibanya di desa, Arya disambut oleh keluarganya yang sangat bahagia melihatnya kembali. Namun, Arya merasa bahwa sebagian hatinya tertinggal di savana. Dia menceritakan pertemuan kembali dengan Raka dan Lila kepada keluarganya, dan mereka mendengarkan dengan penuh kekaguman.
Mereka akhirnya mengerti betapa dalamnya ikatan Arya dengan dua singa itu. Di malam hari, Arya menatap bintang-bintang, mengingat malam-malamnya bersama Raka dan Lila. Dia tahu bahwa suatu saat nanti, dia akan kembali lagi ke sana. Beberapa bulan berlalu, dan Arya seringkali pergi ke savana untuk bertemu Raka dan Lila. Setiap kali, mereka menyambut Arya dengan sukacita, seperti tidak ada waktu yang pernah memisahkan mereka. Mereka bermain bersama, berburu, dan menghabiskan waktu di bawah langit luas savana. Kisah Arya, Raka, dan Lila menjadi legenda di desa, sebuah kisah tentang persahabatan yang tak terhingga, cinta yang melampaui spesies, dan kekuatan keluarga yang tidak mengenal batas. Meskipun hidup di dunia yang berbeda, hati mereka selalu terhubung. Arya akhirnya tumbuh dewasa dengan tekad kuat untuk melindungi alam liar, terinspirasi dari persahabatannya dengan Raka dan Lila. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, dia berjanji untuk selalu menjaga tempat yang ia sebut sebagai rumah keduanya, di mana keluarganya yang luar biasa berada. Cerita ini berakhir dengan indah, mengajarkan kita bahwa keluarga bukan hanya soal darah atau spesies, tetapi tentang kasih sayang dan ikatan yang kuat. Dimanapun mereka berada, Arya, Raka, dan Lila selalu saling menjaga di dalam hati mereka. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe ya.